Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, Oh ya, Pak. baik ya. Nah, siapa yang tidak masuk hari ini? Coba tengok kanan kiri kalian. Yang tidak masuk siapa? Mbak. Masuk semua? Semua ya? Semua, Pak. Oh iya. Ye. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Azhar silahkan dipimpin doa. Iya Pak Guru, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, cukup ya. Di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang apa? Masih ingat nggak? Lupa, Pak. Ya, kita telah mempelajari tentang keragaman agama dan apa? Ayo, ada ingat nggak? Lagu daerah. Nah, ini sepertinya kok belum semangat ya. Kita jahil dulu ya. Nanti kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian menjawab pagi. Tetap semangat. Masih ingat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pokok pikiran paragraf dan juga kosakata sulit dan juga macam gaya listrik statis dan juga dinamis. Nah, sebelumnya Bapak bacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Dengan mengamati teks dan gambar orang Kanekes cukup Baduy melalui Google Meet, nanti peserta didik dapat menyimpulkan kosakata sulit dan sebagainya. Nanti selanjutnya adalah pokok pikiran setiap paragraf dan juga perbedaan daya suku Baduy dan luar suku Baduy. Nah, di pembelajaran selanjutnya di muatan listrik statis dan dinamis nanti menganalisis sifat muatan gaya listrik, menganalisis macam dan gaya listrik dan juga pengetahuan baru tentang gejala listrik dan juga mendemonstrasikan muatan aliran listrik. Nah, coba amati ini. Azhar itu gambar apa ya kira-kira ya? Yang sebelah kiri. Gambar yang kiri? Iya, sebelah kiri yang orang itu. Apa gambar apa itu? Nggak terlihat Pak, itu jalan-jalan. Sudah terlihat. Azhar? Iya Pak Guru, ya. Ini dari saya nggak kelihatan Pak. Ini yang pertama ada 3. Kalau yang kiri itu yang itu sedang mencari bahan makanan ya. Nah, yang tengah itu apa, Devi Rahmawati? Itu seperti orang sedang berjalan-jalan berbelanja, Bapak. Ya, itu adalah aktivitas berniaga atau berdagang si suku Baduy. Terus Maida itu gambar apa yang sebelahnya? Gambar apa ya Pak? Nah, itu gambar orang sedang pulang dari berkebun itu mengambil bahan makanan. Nah, itu Pak. Ya, itu mengambil bahan makanan ke rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Nah, keragaman suku ini mengibaratkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Selanjutnya adalah masuk pembelajaran orang Kanekes suku Baduy. Mbak Devi Lukvia, silahkan dibaca terlebih dahulu di paragraf pertama. Devi. Paragraf pertama ya Pak. Ya. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng
Dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang bisa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Sudah, Pak. Nah, di paragraf pertama ini disebutkan apa? Disebutkan letaknya ya di suku Baduy ini terletak di provinsi mana? Provinsi Coba. Banten. Jawa Provinsi Barat. Banten. Provinsi Banten itu beda dengan Jawa Barat. Oh iya, beda, Pak. Dulunya emang bersatu, tapi tahun 2000 sudah berpisah. Nah, di paragraf kedua, silahkan Azhar. Masyarakat Kenegas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tungtu dan Penamping. Kelompok Tungtu dikenal sebagai Kenegas dalam atau Baduy dalam sebaliknya. Kelompok Penamping dikenal sebagai Kenegas luar atau Baduy luar. Nah, di paragraf kedua ini, masyarakat Kenegas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Penamping. Terus selanjutnya paragraf ketiga, Maida silahkan dibaca. Ya, Pak. Kelompok Kenegas dalam atau Baduy dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikekawana, Cikesik, dan Cibiu. Masyarakat Kenegas dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka penganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kenegas. Baca. Yes. Devi Rahmawati silahkan dibaca. Paragraf keempat ya, Bapak. Ya, benar, silahkan. Pak, paragraf keempat punya saya masih tertutup sebagian, Pak, tulisannya. Oh ya, saya bacakan saja. Di Ya. kelompok Panamping itu sedikit berbeda dengan Kenegas dalam. Nah, masyarakat Kenegas luar atau Baduy luar telah menggunakan alat teknologi dan juga alat elektronik seperti pakaian modern dan juga alat transportasi modern. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Belum, Bapak. Nah, kita lanjut. Nah, di pembelajaran ini Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, kelompok pertama itu ketuanya Azhar, kelompok kedua Azhar dan Mida ya. Nah, kelompok kedua Devi Rahmawati dan juga Devi Tia. Terus yang ketiga adalah Novela dan juga Tias. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, adakah kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Nah, tadi apa kelompok 1? Azhar dan Mida tadi kesamaannya apa? Suku Baduy dengan suku non-Baduy. Halo, Azhar? Iya Pak Guru, saya lupa Pak Guru ini. Tadi sama perjuangan ini. Ya, kesamaannya adalah sudah menggunakan, kalau Baduy luar sudah menggunakan alat elektronik, dan juga alat transportasi. Nah, yang kedua adalah kosakata sulit. Nah, ini dalam bacaan tadi terdapat beberapa kosakata sulit. Yang pertama adalah urang tadi artinya apa ya? Yang kelompok 2, Devi, urang tadi dalam bahasa Sunda. Orang, Pak. Ya, Orang. benar. Ya, urang adalah orang. Yang selanjutnya adalah Tangtu tadi, Yes. Tangtu adalah Baduy dalam atau Kenegas dalam. Panamping, Novela. Halo Novela. Apa ya, Pak? Panamping adalah Lupa, Pak.
Penamping adalah Baduy luar. Selanjutnya adalah Puun. Tadi artinya apa ya, Wida? Puun. Puun tadi apa ya? Artinya adalah pemimpin masyarakat. Selanjutnya yang alat elektronik itu artinya apa? Ajar Handphone. alat elektronik. Gimana Pak Guru? Ini Alat gambar elektronik itu artinya apa? alat elektronik. Opsinya apa ya? Alat Alat elektronik itu komunikasi adalah Pak. alat yang menggunakan aliran atau dialiri oleh sebuah Listrik. listrik. Ya, benar. Nah, tadi kan sudah membaca ya. Tadi sudah membaca apa? Teks Urang Kanekes suku Baduy. Nah, di sini Bapak jelaskan terlebih dahulu sedikit. Nah, kita mencari pokok pikiran. Pada paragraf deduktif, itu adalah paragraf yang menempatkan pada gagasan pada awal paragraf. Nah, selanjutnya di paragraf induktif itu adalah paragraf yang meletakkan gagasan di akhir kalimat. Nah, tugasnya ini di LKPD ya, Bapak di-share di WA melalui link live worksheet. Dan nanti tuliskan pokok pikiran setiap paragraf pada Urang Kanekes suku Baduy. Bapak beri waktu 1 jam. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, sudah selesai ya. Nanti tugasnya dikirim melalui WhatsApp grup ya. Nah, dari teks Urang Kanekes suku Baduy sudah menggunakan elektronik. Nah, sebaliknya suku Baduy dalam tidak menggunakan elektronik. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan percobaan. Ini kan tadi di LKPD ya, sesuai dengan masing-masing. Lakukan kegiatan ini di kamar kalian. Nah, Bapak jelaskan terlebih dahulu, nanti ditutup pintu atau jendela kamar jika gordennya ada. Nanti ditutup semua, terus nyalakan lampu di kamar dengan menekan saklar. Terus nanti lampunya dinyalakan dan juga dipadamkan, nanti dicatat di hasilnya, hasil pengamatan di LKPD di link live worksheet ini yang Bapak jelaskan ini, Bapak kirimkan di WhatsApp group. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan lampu menyala ya, Novela? Ada aliran listriknya, Lampu menyala itu Listrik disebabkan Pak, apa? ada listriknya Pak. Ya, ada aliran listrik. Terus apa yang menyebabkan lampu tidak menyala ini? Tidak ada aliran listrik. Iya, lampu ya benar. Tidak, lampu ini dapat menyala karena ada aliran listrik. Nah, arus listrik ini melewati dari kutub positif menuju ke negatif. Nah, selanjutnya adalah percobaan kembali. Sebelumnya sudah pernah belum menggunakan, sudah tahu belum apa itu listrik statis? Belum Pak. Dan juga sudah melakukan percobaan belum? Percobaan penggaris dengan potongan kertas dengan menggosokkan rambut sudah pernah belum? Biasanya kan pas anak-anak kecil itu. Sudah Pak. Sudah pernah, Nah, Pak. sudah, ini kita mengulang kembali ya. Oh iya, kita mengulang kembali ya di sini. Nah, nanti siapkan penggaris plastik kalian. Juga potongan kertas kecil-kecil. Dan juga nanti di kertasnya diletakkan di atas meja dan juga nanti diamati hasilnya. Dari penggarisnya itu didekatkan dengan potongan kertasnya. Ini Bapak putarkan video tersebut dahulu. Mohon maaf ya, ini rambut orang.
Nah, sudah mengamati videonya masing-masing? Sudah ya? Sudah, Pak Sudah. Guru. Sudah, Pak. Nah, ini nanti bisa dicoba ya penggaris plastik. Nah, nanti potongan kertas kecil-kecil dipotong. Dan juga nanti penggarisnya digosokkan ke rambut kalian masing-masing. Nah, nanti dicatat hasilnya di LKPD. Nah, ini adalah penjelasannya. Nah, keterangan percobaan garistik sederhana. Pada dasarnya, setiap benda itu adalah memiliki muatan netral. Nah, kalau muatan positif itu disebut apa, Azhar? Azhar? Iya, Pak Guru, proton itu, proton. Ya, proton. Kalau muatan negatif apa, Novela? Elektron, Pak. Ya, benar. Pada dasarnya, setiap benda itu mempunyai dua muatan. Nah, saat penggaris plastik digosokkan pada rambut kering, maka elektron itu berpindah dari rambut ke penggaris. Nah, nanti penggarisnya itu akan kelebihan elektron. Nah, ketika penggaris itu kelebihan elektron, maka potongan kertas yang muatan negatif itu menjadi penggaris. Sedangkan sisi yang dekatnya itu akan menjadi positif dan sehingga mengakibatkan oleh tertarik. Nah, tarik-menarik ini adalah salah satu jenis atau gejala fisika yang salah satu bentuk gaya listrik sederhana. Bisa ya? Bisa ya mencoba itu, anak-anak? Sana Pak Guru bisa. Nah, Bisa, Pak. selanjutnya adalah listrik statis dan dinamis. Devi Rahmawati silahkan dibaca terlebih dahulu di paragraf 1. Iya, Bapak. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Sudah, Pak. Ya, terima kasih, Devi. Nah, ini tadi penjelasannya. Pada dasarnya itu muatannya listrik itu sementara. Jadi, kalau sudah tertarik nanti akan terlepas dari penggaris plastik. Selanjutnya, Devi Lukvia, paragraf kedua, silahkan dibaca. Ya, Pak. Jika ada aliran listrik, maka ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu listrik. Nah, kalau di listrik dinamis ini adalah listrik yang terjadi muatan aliran listrik atau kebalikannya dari listrik dinamis tersebut. Nah, contohnya adalah tadi ya mengamati kamar dengan mematikan atau menekan saklar. Nah, selanjutnya adalah kan tadi kan sudah membaca teks listrik statis dan dinamis ya. Nah, tadi kan sudah ya. Halo. Nah, kalau listrik statis tadi apa ya, Mida? Halo. Mida. Listrik statis. Ya, Pak. Listrik yang diam, Pak. Ya, listrik yang diam atau bersifat sementara. Kalau listrik dinamis, Azhar? Sementara.
Listrik dinamis, Azhar. Iya Pak Guru. Listrik dinamis adalah Listrik yang tidak diam. kayak listrik yang mengalir atau memiliki muatan atau arus listrik ya. Kalau contoh Iya. lah, ya Mas Azhar, contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis apa? Devi Lutfia. Contoh lain dari gejala listrik itu adalah kaca dan kain sutra. Seperti itu ya. Nah, kita masuk di refleksi. Anak-anak kami tadi mempelajari tentang apa saja ya? Yes. Yes. Paragraf, Pak. Tentang paragraf. Tentang Ya, listrik paragraf. statis, Terus Bapak. listrik statis. Suku dinamis itu Badui, Pak. bukan dia. Terus ada yang belum disebutkan apa ya? Kosa kata sulit dan Oh iya, kata sulit. ya, selanjutnya adalah mengapa satu Kata sulit. ya benar. Mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda dengan suku bangsa yang beda? Berbeda, Pak. Nah, iya, berbeda. Mengapa Karena ada budaya satu suku? keberagaman. Ya, karena ada perbedaan dan latar belakang yang menyebabkan Masing-masing. ya yang menyebabkan perbedaan itu, seperti di Sumatera dan Jawa itu juga berbeda karena terdapat latar belakang yang sejarahnya yang panjang. Dan juga ini yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gaya listrik, Tias? Tias, gaya listrik? Saya, Pak. Iya, Gaya gaya listrik itu gaya yang menghantarkan arus listrik, Pak. Gaya memerlukan arus listrik. ya benar. Gaya listrik adalah gaya yang memiliki atau dapat mengantarkan aliran listrik. Nah, ini adalah pembelajaran yang terakhir, yaitu tindak lanjut sebagai tambahan nanti kerjasama dengan orang tua kalian. Bapak bimbing sedikit ya. Suku bangsa ayahku, kalian ini suku apa? Azhar. Suku Jawa. 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 suku Jawa. Kalau daerahnya kalian apa ya? Kalau Jawa itu budayanya banyak loh, berbeda-beda. Kalau si Devi Rahmawati ini tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Pekalongan, Bapak. Nah, di Pekalongan ada apa ya budayanya? Biasanya itu saling itu Pak, gotong royong, kerjasama. Ya, gotong royong bentuknya seperti apa kira-kira? Kerja bakti. Misalnya itu ketika kerja bakti setiap hari Minggu. Oh iya, itu ya termasuk itu. Kalau si Azhar tinggalnya di mana ya, Mas Azhar? Di Purwodadi Jawa ada Tengah, Pak. budayanya apa? Oh, Coba di sebutkan. Purwodadi adanya ledek, Pak. Ledek itu apa? Payub. Oh iya, soalnya iya benar. Soalnya di suku Jawa ini setiap daerah memiliki budayanya masing-masing. Terus bahasa daerah kalian apa? Meida bahasanya apa ya? Jawa. Dialek. Iya, bahasa Jawa. Kalau bersama dengan orang yang lebih tua itu biasanya memakai bahasa krama Krama ya. Inggil. Jawa Krama Inggil, Bapak. Bahasa krama dan kalau sesama bahasa ngoko. Dan ini yang terakhir, lagu daerah asal kalian. Lagu daerahnya adalah Jubrak. Iya. Gundul pacul. ya benar, Mbak Suang, Kacul, Gambang Suling, dan Bambang sebagainya ya. Suling. Nggih. Ya, terima kasih Bapak cukupkan. Nanti soal evaluasinya di Google Form nanti Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Untuk simpulan pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang pokok pikiran paragraf, kosakata sulit, dan juga
gejala listrik, statis, dan dinamis. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Perasaan kalian? Senang, Bapak. Ya, senang. Nanti bisa dipelajari. Ya, senang. Nanti bisa dipelajari dengan orang tua kembali ya. Yeay. Bapak cukupkan untuk pelajaran hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Azhar coba dipimpin doa penutup. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Budaya sabda berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih.